Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabila Hadianti, NIM 2018 1011 0311 025 dari kelompok 4. Di sini saya akan mewakili Jayabaya Law Firm and Partners untuk melaporkan hasil due diligence terhadap PT Langga Sentosa. Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari aspek korporasi, kedua perizinan dan perpajakan, ketiga harta kekayaan perusahaan, keempat asuransi, kelima perjanjian kredit dan jaminan, keenam perkara-perkara. Yang pertama, dari aspek korporasi, pemeriksaan due diligence perusahaan ini menggunakan pemeriksaan lengkap atau full diligence dengan aspek hukum perusahaan, yaitu PT Langga Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto, SH.MKN, nomor 33. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto, SH.MKN, nomor 37, tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perusahaan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah terdaftar sebagaimana dinyatakan dalam surat nomor J1514 HT0104 tahun 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Hasil pemeriksaan due diligence di PT Langga Sentosa atas rencana investasi yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara. Selanjutnya, anggaran dasar dan perubahan dan seluruh perubahannya sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum, terdiri dari permodalan dan saham, pemegangan saham, jajaran direksi dan komisaris, perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, komisaris, atau pemegang saham, anggaran perusahaan dan perubahannya, perjanjian dengan pihak ketiga, harta kekayaan, tenaga kerja, dan asuransi. Selanjutnya, mengenai perizinan dan perpajakan, yang pertama, dokumen perizinan dan persetujuan tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan secara hukum. Berdasarkan kopi dokumen yang kami terima, perizinan tersebut dikeluarkan oleh instansi, departemen, atau lembaga yang sah menurut hukum Indonesia. Yang kedua, bahwa walaupun demikian pemeriksaan juga menemukan beberapa dokumen perizinan yang sudah tidak berlaku, akan tetapi itu secara prinsip tidak akan berpengaruh dan membawa dampak pada legalitas usaha yang akan dijalankan PT Langga Sentosa. Yang ketiga, berdasarkan hasil pemeriksaan kami terdapat dokumen di bidang ketenagakerjaan dan konfirmasi kami kepada pihak PT Langga Sentosa setelah melakukan laporan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Demikian pula dengan peraturan perusahaan dan atau kesepakatan kerja bersama antara pengusaha dengan karyawan didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Selanjutnya, mengenai harta dan kekayaan perusahaan. Di PT Langga Sentosa mempunyai barang tidak bergerak dan barang bergerak. Barang tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan, bahwa terdapat 2 SHGP mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langga Sentosa adalah benar, asli, dan terdaftar secara resmi di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Surabaya. Yang pertama, HGP nomor 320/322 garing Lakar Santri, Surabaya, seluas 350 meter kubik di 6 Juni 2022, dan HGP nomor 325/322
328-Somolowaru, Surabaya, seluas 5.000 meter persegi, 10 April 2025, dan barang bergerak termasuk kendaraan. Untuk kendaraan bergerak, PT Langgeng Sentosa memiliki bukti kepemilikan termasuk di dalamnya meliputi 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Adapun 1 dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi dalam keadaan layak jalan. Selanjutnya, asuransi. Telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lain berdasarkan suatu paket polis yang telah terdaftar juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai tanggungan 500 juta rupiah pada tanggal 30 Juni 2016, serta pada 30 Juni 2019 nilai tanggungan ditambah 200 juta rupiah. Yang menurut pendapat manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari resiko tersebut. Selanjutnya, perjanjian kredit dan jaminan. Bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas SHGB dengan yang ada semua permasalahan hutang piutang sudah lunas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya roya di bank adalah berkas SHGB atas nama PT Langgeng Sentosa tidak ditemukan adanya permasalahan hutang piutang. Selanjutnya, perkara-perkara. Bahwa kami telah melakukan konfirmasi dengan Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Negeri Kota Surabaya tentang apakah PT Langgeng Sentosa pernah dituntut dan atau bersengketa di pengadilan. Ternyata pernah tercatat bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020, tetapi sudah berakhir dengan putusan nomor 67 Perdata PHI 2020 PN Surabaya. Dan sampai dengan legal opini ini, kami akan buat ditemukan adanya sengketa di pengadilan melibatkan PT Langgeng Sentosa. Kesimpulan dari laporan due diligence yang saya sampaikan kali ini, dari penjelasan yang dijelaskan di atas, bisa saya simpulkan bahwa PT Langgeng Sentosa layak dan sehat untuk bekerja sama dalam hal investasi. PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19, tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 Perdata sus PHI 2020 PN Surabaya dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Terima kasih, sekian yang saya bisa laporkan mengenai pemeriksaan due diligence yang dilakukan terhadap PT Langgeng Sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.